Halo Sobat Easy Stock, ini ada artikel dari Baca Saham, Stock Investment, 5 saham LQ45 paling diskon. Yang disebut paling diskon ini kan harganya turun, tereduksi cukup dalam. Ini benar-benar berkonotasi terhadap harga. Tapi di dalam video ini kita akan membahas lebih dalam kepada analisa fundamental internal perusahaan. Artinya emiten itu adalah suatu perusahaan yang terdiri dari manajemen dan staff yang mengoperasikan atau memproduksi produk dan services untuk dijual kepada konsumen dan mencatatkan suatu kinerja yang meningkat atau kinerja yang secara historis naik terus. Nah, ini kita lihat saham-saham ini dari sisi analisa fundamental. Di sini ada Excel, MMCN, BBTN, INTP, UNVR. Nah, ini kan turun semua nih. Sekarang kita berangkat aja dari harga turun. Karena ujung-ujungnya kita membeli juga di harga tertentu kan. Fundamental itu terrefleksi dari harga yang di pasar. Seperti Excel turun 40%. Nah, kita akan membahasnya dengan analisa fundamental dengan menggunakan analisa Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sekarang aplikasinya sudah ada, namanya Easy Stock, running di Android mobile. Dan karena kita belum live, silahkan request link, nanti kita bagikan linknya dan Anda bisa mendapatkan free of charge 834 saham yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia untuk membandingkan harga pasarnya saat itu dengan nilai wajar tertinggi ternak atau nilai fundamentalnya gitu ya, dasar dari laporan keuangan, kinerja keuangan. Oke. Untuk mempelajari lebih dalam pelajarannya Benjamin Graham, ada dua buku pegangannya Warren Buffett. Silakan cari di Tokopedia, Gramedia.com, dan Google Playbook. Ini summary dalam bahasa Indonesia dan formatnya ebook. Oke, kita buka aja. Easy Stock akan seperti ini. Kita lihat Excel sudah turun 40%. Excel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini harganya kan 2360. Dia itu masih punya potensial upside ke 3000-an. Berarti bagus kan, ada 30% lebih upside-nya. Tetapi kenapa nilai low-nya tuh minus? Nah, kita buka nih panel ini. Oke, ini laporan terakhir udah Q3 ya. Di sini kita lihat sisi neraca, karena ini yang mempengaruhi dua nilai wajar tertinggi dan terendah itu dari neraca. Net current asset-nya itu terlalu kecil, tidak bisa nutup utang jangka pendek 25 triliun. Current asset 7 triliun suruh nutup 25 triliun, artinya ada defisit working capital sebesar 17 triliun. Oke. 17 triliun itu masih bisa ditutup sama free cash flow yang 8,4 triliun, makanya dia positif nilainya. Nah, kenapa kan nggak ekivalen ya defisit 17 triliun kok ditutup sama 8,3? Karena dengan metode free cash flow discounted modelnya Benjamin Graham itu akan diekstrapolasi untuk sisi earning, adalah profit and loss dan cash flow-nya. Makanya didapat nilai free cash flow. Oke, dan ini juga beratnya di utang beban jangka panjang ya.
Kalau dilihat di sini profit marginnya itu cuma 4,5. Untuk ngangkat ya memang ini perusahaan telekomunikasi kan perusahaan yang highly kompetitif, otomatis marginnya akan kecil. Tapi kedepannya ini akan berat ini. Coba kita lihat posisi dia di tahun lalu, 2021 ya, bukan 2022. Kita lihat di sini. Kinerjanya parah. Kita khawatirnya bisnis model emiten telekomunikasi seperti ini up and down. Kalau up and down ini bisa aja di kuartal berikutnya mungkin kini belum keluar ya kuartal terakhir tahun 2022 belum keluar, tapi bisa jadi di tahun depannya artinya 2023 di kuartal pertama ini bisa aja terjadi lagi, turun lagi, drop lagi. Jadi naik turun secara kinerja masih mungkin karena beban utang jangka panjang itu kan bisa ada jatuh tempo. Waktu jatuh temponya udah pasti performanya akan bagus karena dia harus nutup kewajibannya kan. Nah, dia bisa melakukan financial engineering dan lain sebagainya, tetapi tetap ketahuan ini nggak akan stabil perusahaan ini. Oke, kita lihat lagi apalagi MNCN. Kita lihat MNCN ya. MNCN ini posisi tahun 2021. Ini kalau lihat di sini nilai wajarnya masih 2000 ya. Kita lihat yang terakhir 2000 Januari ini ya. Tetap 1900, tidak beda jauh, turun sedikit tapi tetap di atas jauh di atas harga pasarnya. Kita lihat panel ini, growth-nya kita pakai yang konservatif aja. Di sini dia kalau current asetnya 7,5 triliun kurang, utangnya itu kan totalnya cuma paling 2,5 triliun, berarti kan debt free dia, kuat sekali ini. Nah sekarang kita lihat profit marginnya 26%. Sebetulnya perusahaan ini bagus sekali untuk di hold ya. Tapi memang kalau market itu belum bergerak, belum ada sentimen yang artinya sentimen itu kan bisa di-create sama pemain-pemain besar ya. Pemain-pemain institusional lah gitu. Jadi ya emang harus sabar dengan saham ini. Ini baru bagus nih saham ini. Kita lihat lagi BBTN. BBTN seperti apa? BBTN itu bagus di atas nilai wajarnya, di atas harga, tapi tipis cuma 8%, cuma sampai 1.400. Tetapi dia punya downside-nya itu bisa negatif. Kenapa? Karena ada beban utang jangka panjangnya. Nah sekarang kalau kita lihat net current asset itu 311, dia untuk nutup utang jangka pendek aja sudah defisit working capital, belum ditambah utang jangka panjang yang 22 triliun. Nah otomatis dia berat nih, makanya tipis-tipis aja kan ininya. Nah kalau kita lihat profit margin oke lah 12%, di atas benchmarknya 10%, masih bagus tapi dia berisiko. Coba kita lihat di periode berikut sebelumnya, di tahun lalu, tahun 2021. Berat. Makanya kalau perusahaan punya beban utang, itu pasti performance kinerja keuangannya up and down. Karena begitu jatuh tempo, disitulah dia akan tertekan free cash flow-nya. Pasti tertekan dia. Oke. Kita lihat lagi BBTN INTP. Kita lihat INTP, ini masih bicara 2021 akhir, terlalu tinggi harganya. Oke, kita lihat untuk periode terakhir Januari, harganya terlalu tinggi, 9.800, sedangkan dia maksimal nilai wajarnya cuma 8.000. Terlalu berat ini.
Kita lihat. Dia punya net current assetnya ini debt free loh dia. Kuat dia, tetapi harganya aja ketinggian. Ini sebetulnya bukan perusahaan jelek. Secara neraca dia kuat. Dia boleh dibilang debt free. Free cash flow-nya juga lumayan bagus, 1,6 triliun. Profit margin memang ya sedikit di bawah, karena barang komoditi mungkin masih bisa diterima dengan 8%-an. Debt equity-nya aman, working capital-nya bagus, persoalannya harganya overpriced. Dah itu aja. Jadi kalau turun lagi dia, tunggu sampai turun lagi. UNVR up. Wah, ini harganya juga ketinggiannya hampir sama nih sama INTP ini. Terlalu tinggi harganya. Secara neraca dia memang defisit working capital ya. Defisit sekitar berapa? 3 triliun ya. Terus suruh nutup 2 triliunan. Berat makanya, tapi dia punya free cash flow-nya 6,7 triliun kuat. Nah, di sini financial ratio-nya, return on equity bagus, profit margin bagus, debt to equity-nya tinggi. Makanya performance-nya bisa naik turun. Tapi yang jelas di sini harganya sudah terlalu overpriced, susah mau tunggu turun berapa gitu. Oke, kita lihat, kalau kita boleh lihat lagi di periode berikutnya. Kita pakai per tahun aja, jangan per kuartal. Berapa ini? Sama, harganya terlalu tinggi. UNPR memang banyak dimiliki oleh perusahaan institusi, dan mereka rata-rata buy and hold itu bisa sekian lama karena mereka mengharapkan dividen. Di sini kan ada dividennya lumayan 6,3 triliun. Disitulah yang menjadikan perusahaan-perusahaan institusi, investor besar itu menghold perusahaan seperti Unilever karena masalah dividen yield. Dia waktu itu berapa, yieldnya berapa, dan itulah yang sebagai pengganti imbal hasil. Kalau kita taruh uang di bank ada interest income, kalau kita taruh di obligasi juga ada, kita taruh di reksadana juga seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi mereka berpegangan kepada dividen. Oke, kita jumpa lagi bahwa perusahaan yang harganya turun itu tidak mesti semata-mata serta-merta itu bagus untuk dikoreksi, dibeli, disimpan, di hold. Tetapi kita harus betul-betul lihat fundamentalnya itu bagus nggak. Bisa yang susah kan fundamentalnya bagus tapi harga terlalu tinggi. Jadi kalau Anda tidak menggunakan model seperti easy stock, mungkin Anda nggak tahu kalau itu kemahalan, padahal sih fundamentalnya bagus kan. Kayak Unilever bagus, Indosemen bagus, tapi nilai wajar yang di-generate itu jauh lebih rendah daripada harga di pasar, kan berarti harga di pasarnya overpriced. Yaitu Anda bisa menggunakan pola price to book value atau price earning ratio. Tapi itu pun juga masih kira-kira kan, masih tahu ini murah atau mahal aja, tapi spesifik atau absolute number ya kan nggak ketahuan. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.